Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Bapak Ibu petani sawit Indonesia, bagaimana pengaruh jarak tanam terhadap buah yang dihasilkan oleh kebun kelapa sawit? Mari kita simak Bapak Ibu video dua kebun yang berbeda, di mana yang pertama nanti kita akan melihat kebun dengan jarak tanam yang rapat, di mana jarak tanamnya di bawah 5 meter, dan yang satu lagi adalah kebun dan jarak tanam yang ideal, di mana jarak tanamnya adalah 7,8 dikali 9 meter untuk populasi 143 pokok per hektar. Oke Bapak Ibu, mari kita lihat perbedaan kedua kebun tersebut, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengambil keputusan apakah menanam kelapa sawit dan jarak tanam yang rapat ataukah mau menanam dengan jarak tanam yang ideal. Pada hari ini kita berada di satu kebun kelapa sawit dengan jarak tanam yang sangat rapat. Nah, bagaimana potensi produksi yang dihasilkan dari jarak tanam yang rapat tersebut? Mari kita lihat performa kebun ini. Oke, kita lihat di sini ada pokok kelapa sawitnya, ada buahnya. Nah, kenapa dia ada buahnya? Karena memang dia dekat dengan jalan, sehingga cahaya matahari bisa masuk. Nah, kita lihat di dalam, rata-rata tidak berbuah. Ya, di depan sana tidak berbuah. Sementara daunnya hijau-hijau, pertanda memang di sini pemupukannya cukup dan perawatannya cukup baik. Nampak dari pelepahnya pun dilakukan penunasan atau pruning dengan maksimal. Tapi kita lihat daunnya saling bersalaman antara satu pokok dan pokok lainnya, dan jarak antar pokok yang satu ke pokok yang lain tidak lebih dari 4 meter. Maksimal 5 meter di sini Bapak Ibu. Sehingga cahaya matahari sulit sekali masuk. Dan permukaan daun tidak semua bisa terkena cahaya matahari. Nih Bapak Ibu bisa lihat bahwa di bagian bawah itu tidak terkena oleh cahaya matahari. Sementara matahari ini sendiri sangat berfungsi bagi tanaman ini sebagai sumber energi fotosintesis untuk mengolah bahan makanan berupa pupuk yang diserap akar dan dikelola di daun dengan bantuan cahaya matahari, sehingga bisa membentuk energi untuk pembentukan akar, batang, daun, dan buah. Oke, kita lihat bagaimana kondisi buah yang ada di kebun dengan jarak tanam yang rapat ini. Jadi jarak tanam ini tidak lebih dari 4-5 meter. Nah ya, dari pokok yang ini ke pokok yang ini, dari pokok yang ini ke pokok yang sana, dan seterusnya. Sangat rapat. Bahkan ada dari pokok yang ini ya dengan yang sana paling ada 3 meter. Dan kita lihat daunnya saling bersalaman di sini. Ya, kelihatan pelepahnya tegak lurus di sini. Akibatnya pokok kelapa sawit tidak ada buahnya. Kalaupun ada, tidak maksimal ya. Di sebelah kiri ada buahnya memang. Ya gini. Ini ada buahnya. Ya, tapi pokok yang ini kosong. Kemudian pokok yang sana kosong, ini kosong semua. Dan tegak lurus. Jadi Bapak Ibu petani sawit Indonesia, dalam berbudidaya kelapa sawit, bukan jumlah populasinya yang kita utamakan, tapi jarak tanam ini. Jarak tanam yang sesuai sangat mempengaruhi produksi yang akan dihasilkan. Nanti akan kita lihat di kebun yang memiliki jarak tanam ideal. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa jarak tanam yang ideal tersebut berbeda setiap varietasnya. Karena setiap varietas kelapa sawit unggul, dia memiliki standar populasi per hektarnya. Jadi populasi per hektar tersebut yang akan menentukan berapa meter jarak tanam antar pokoknya. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, saat ini saya sedang berada di kebun kelapa sawit dengan jarak tanam 7,8 dikali dengan 9 meter. Di jarak antar pokok yang satu ke pokok yang berikutnya dan seterusnya adalah 9 meter. Sementara jarak barisan pertama dan barisan di sampingnya adalah 7,8 meter. Sehingga populasi
kelapa sawit yang ada di kebun ini adalah 143 pokok per hektar. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana buah yang ada di kebun ini. Oke, kita lihat Bapak Ibu, inilah kondisinya seperti ini. Dan bisa dilihat bahwa pelepahnya memang ada yang bersalaman, tetapi dia kondisinya adalah melentur ya, lentur ke bawah. Pertanda dia tidak terlalu rapat di sini. Jadi tidak terlalu rapat sehingga permukaan daun bisa melebar dengan lebih leluasa. Oke, kita lihat juga di pokok berikutnya bagaimana kondisi yang ada di sini. Oke, ini nampak juga Bapak Ibu buahnya ya. Semuanya tidak ada yang kuncup seperti yang kita lihat di kebun yang pertama tadi ya. Jadi memang di sini bukan berarti bersalaman itu tidak boleh ya, tapi bersalaman dalam arti daunnya tidak kuncup, tidak tegak lurus. Yang tadi yang kita lihat adalah tegak lurus ke atas. Nah, kalau ini kita lihat lentur dia. Ini pertanda cahaya matahari atau kecukupan sinar mataharinya sudah pas di sini Bapak Ibu. Dan kita lihat kondisi buahnya. Ya. Hampir semua pokok di sini kondisinya seperti ini ya, Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Nah, berbeda dengan kebun yang kita lihat pertama tadi. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu bahwa dalam berbudidaya kelapa sawit bukanlah jumlah populasinya yang kita utamakan ya. Karena masih banyak juga petani yang berpikir semakin banyak pokok kelapa sawit yang ditanam per hektarnya, maka produksi yang akan dihasilkan semakin banyak. Tapi ternyata Bapak Ibu hal ini salah. Karena semakin padat populasi yang ada dalam 1 hektar, maka persaingan cahaya matahari akan terjadi, sehingga matahari yang dibutuhkan oleh tanaman, cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman tidak terpenuhi. Akibat daripada cahaya matahari yang kurang tersebut, maka proses fotosintesis adalah terganggu. Dan adanya terganggu tersebut, maka seberapa banyak pun pupuk yang kita taburkan ke piringan kelapa sawit ini tidak akan bisa dikelola secara maksimal di daun kelapa sawit ini. Karena kita ketahui bahwa proses fotosintesis terjadi di daun kelapa sawit. Ya. Jika matahari kurang, maka sumber energi untuk memproses makanan tersebut menjadi minim. Sehingga proses pembentukan akar, batang, daun, dan buah menjadi terhambat. Oke Bapak Ibu, sambil kita lihat juga di pokok-pokok berikutnya ya. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, jadi tidak ada daun yang tegak lurus seperti yang kita lihat di atas tadi, di video sebelum tadi. Ya, semuanya berbuah Bapak Ibu. Dan buahnya tentu saja cukup bagus Bapak Ibu. Jadi hal ini terlepas dari varietas apapun, kalau ditanam dengan jarak tanam yang rapat, dia akan berakibat tidak akan muncul buah. Kalaupun muncul biasanya kecil karena daunnya menguncup. Ya, kita lihat juga di sebelahnya juga Bapak Ibu. Nah, semua pelepahnya landai ataupun lentur. Pertanda bahwa buahnya banyak, kemudian dia tidak rapat. Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video singkat kali ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu petani sawit Indonesia. Terima kasih.